pas ada Gus Idris. Nah, saya dengar Gus Idris ini orangnya bisa ini ngobatin orang, bisa ini itu. Itu apa cuman settingan apa gimana, Gus? Mohon maaf Pak Kiai, saya itu fakir akan ilmu Pak Kiai. Jadi saya nggak punya apa yang harus saya banggakan. Kok ngobatin Gus Samsudin aja kayaknya kalah. Gimana, Gus? Ya intinya saya sendiri sudah ikhtiar bersama santri-santri. Kalaupun kalah menang itu bukan urusan saya, urusan Allah. Yang penting saya sudah ikhtiar, berusaha untuk membantu menyelamatkan beliau. Tapi walaupun hasilnya belum bisa memuaskan, tapi itu cara ikhtiar kita, maksimal ini batas kita. Ya kalau nggak punya ilmu, nggak usah ngobatin orang, itu nggak usah, Gus. Itu kalau cuma settingan, itu kan bikin kesalahan, Gus. Nggak usah lah, Gus. Audio Jungle. Audio Jungle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Oke. Mohon maaf, J. Tepleknya? Teplek apa, Mas? Kartu pendaftaran, J. Maaf, saya datang ke sini nggak mau berobat, ya. Jadi saya nggak membutuhkan keplek ya. Oke. Saya datang ke sini mau menolong Gus Samsudin yang katanya disekap oleh dukun santet. Apa benar? Saya lihat itu di YouTube itu katanya Gus Samsudin disekap. Apa benar? Apa nggak ada yang bisa menolong? Saya datang ke sini mau menolong. Perkenalkan, nama saya Ustadz Ali. Gimana Pak Lurah? Mohon maaf. Gini Pak Ustadz, Pak Kiai. Iya. Sebetulnya orang bisa terlihat bagus, bisa terlihat baik, tidak harus menjatuhkan orang lain. Oke? Iya. Tidak harus marah-marah. Jadi di dalam pondok kita, di padepokan kita, diajarkan oleh guru kita tidak boleh mencela, memaki, tidak boleh marah-marah, harus introspeksi diri, manunggaling rasa-rasa sejati. Okay? Iya. Jadi harus bisa menahan kesabarannya. Mohon maaf, yang saya lihat barusan Pak Kiai kurang begitu, dari segi pembicaranya kurang sopan menurut saya. Jadi panjenengan ini kan sebagai panutan saya, panutan kita, sebagai seorang kiai seharusnya lebih sopan lagi. Nggih. Hasibu qabla an tuhasabu. Jadi sebelum panjenengan mengutarakan, dirasakan dulu, introspeksi dulu. Nggih. Iya. Seperti itu. Ngapunten, saya ini sebagai santri di sini diajarkan oleh guru saya, Gus Samsudin Jadab, agar bisa menghargai orang, bisa menahan, diajarkan dengan pengendalian diri,
bisa mengendalikan diri sendiri, tidak harus terpancing oleh omongan, marahan oleh orang lain. Seperti itu. Saya datang ke sini, boleh nggak menemui Gusnya itu? Boleh apa enggak? Ampunten nggih, Bapak, kalau memang ada yang perlu disampaikan, monggo kita disampaikan secara baik-baik nggih. Iya. Monggo. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Duduk boleh? Boleh. Oke Pak Kiai. Tuh, ini ada Gus Idris ya. Monggo, Pinar Kiai. Pak Kiai ini boleh di sebelah sana nggih? Di sebelah situ. Monggo Pak Lurah. Ngapunten. Kok pas ada Gus Idris? Ya saya dengar Gus Idris ini orangnya bisa ini ngobatin orang, bisa ini itu. Itu apa cuman settingan apa gimana, Gus? Mohon maaf Pak Kiai, saya itu fakir akan ilmu Pak Kiai. Jadi saya nggak punya apa yang harus saya banggakan. Kok ngobatin Gus Samsudin aja kayaknya kalah. Gimana, Gus? Ya intinya saya sendiri sudah ikhtiar bersama santri-santri. Kalaupun kalah menang itu bukan urusan saya, urusan Allah. Yang penting saya sudah ikhtiar, berusaha untuk membantu menyelamatkan beliau. Tapi walaupun hasilnya belum bisa memuaskan, tapi itu cara ikhtiar kita, maksimal di batas kita, Kiai. Ya kalau nggak punya ilmu, Gus, nggak usah ngobatin orang. Itu nggak usah, Gus. Itu kalau cuman settingan, itu kan bikin kesalahan, Gus. Nggak usah lah, Gus. Ya terus inginnya Pak Kiai, Saya mau menolong Gus Samsudin ya monggo. yang katanya kena sekap dukun santet nenek-nenek itu. Monggo. Mana sekarang Gusnya? Apa perlu saya antarkan, saya bantu? Nggak usah. Nggak usah, Gus. Pak Kiai yakin? Yakin saya bisa. Saya ahli spiritual, Gus. Dari Bondowoso jauh-jauh datang ke sini, Gus. Alhamdulillah. Ya terus terang Pak Kiai, kalau saya perkirakan ilmu Pak Kiai, saya nggak punya apa-apa, nggak ada yang saya banggakan. Saya takut seperti Fir'aun Pak Kiai. Kenapa? Semakin dipuja, akhirnya beliau mengaku Tuhan. Jadi saya terus terang, saya memang fakir akan ilmu, makanya nggak bisa menyelamatkan beliau sampai saat ini. Mungkin kalau Pak Kiai spiritual sejati, Pak Kiai punya ilmu kesaktian, monggo. Kalau membutuhkan kami antarkan, boleh. Nggak usah. Biar saya sendirian. Percuma saya kalau masih minta bantuan sama sampean, Gus. Dia monggo. Saya udah punya gelar di sana, Gus. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi Bondowoso Pak Kiai. Bondowoso saya. Jadi ngomongnya itu agak logatnya agak Madura campur, Gus, di sana, Gus. Mohon maaf Kiai. Iya. Ngapunten Kiai. Saya lihat dan saya rasakan nada seorang kiai itu tidak seperti itu. Jadi nada seorang kiai itu biasanya ketika menyampaikan sesuatu itu dengan lemah lembut, tidak seperti menunjukkan. Saya rasakan itu agaknya nadanya terlalu tinggi, agak sombong. Itu tidak pantas sebetulnya dipakai sebagai baju kebesaran seorang kiai. Tidak pantas. Seorang kiai itu memang seharusnya orang yang berilmu, yang menjadi panutan harus tawadhu, lebih dekat kepada Allah. Maka ngapunten Kiai, saya ini sebagai santri di sini diajarkan untuk lebih dekat kepada Allah dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, manunggaling rasa-rasa sejati. Jadi sebelum seperti yang Pak Kiai sampaikan barusan, sebelum saya menyampaikan kata-kata dengan nada-nada tinggi seperti itu, Pak Kiai, ngapunten, saya ini orang bodoh, saya ini sebagai santri tidak tahu apa-apa, cuman saya dibekali ilmu sama Gus saya, sama guru saya, Gus Amin Jadab. Jangan berkata dengan tinggi, harus dengan sabar. Apapun yang dihadapi itu kesabaranmu adalah kesaktianmu. Jadi yang dibilang orang sakti, mohon maaf Kiai, itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya dengan mudah. Yang dibilang orang sakti, ini yang diajarkan oleh guru kami Pak Kiai,
itu orang yang bisa menahan kesabarannya, Kiai. Ngapunten Kiai. Maaf, gimana saya nggak mau marah. Saya ngeliat YouTube Gus Samsudin ini terkenal sakti mandraguna orangnya. Tapi kenapa kok masih bisa disegap oleh dukun santet? Mana kesaktiannya itu, mana? Kesaktiannya Gus mana? Kok semuanya pada diam, nggak ada yang bisa mengalahkan? Mana? Seperti Gus Idris ngobatin Gus Samsudin, nggak bisa, kalah. Saya nggak bisa orangnya kalem. Maaf Pak Lurah, izin. Iya, monggo. Ngomong. Monggo. Maaf Kiai, Iya, Kiai ini kan dari Bondowoso. Ah, Di sana tuh kota santri, iya. banyak orang alim. Kenapa sampean kok Jumawa datang-datang? Saya, bagaimana saya nggak marah? Saya udah dengar kesaktiannya Gus di sini, ini udah dengar. Kok masih bisa dikalahkan oleh dukun santet? Oke, sampean marah, tapi tamu itu kan ada attitude-nya, harus sopan santun. Bahkan ini juga Gus ini tamu. Bahkan sampean menonjolkan diri seakan-akan sampean tuh udah sakti bener-bener. Saya tadi udah merendahkan diri. Kenapa murid-murid di sini kok masih menanyakan keplek? Saya datang ke sini nggak mau berobat kok. Kalau itu aturan, karena Di sini sekarang peraturannya Muhammad Kiai. Di sini memang peraturannya seperti itu. Setiap tamu yang datang ke sini itu harus membawa tablet seperti itu. Itu untuk menandakan kalau beliau itu adalah tamu padepokan seperti itu. Tapi kok malah mohon maaf deh, malah Kiai ngomongnya malah ninggi terus seperti menyombongkan diri seperti itu. ya kalau memang jenengan mampu dibuktikan aja, jangan banyak Nah, ngomong. saya coba sekarang. Memang siapa yang mau saya coba? Saya biar gak ini jauh-jauh, biar tahu kesaktian saya. Maksud saya membuktikan untuk menemukan Gus Samsudin, bukan ngajak perang di sini. Ya kalau maunya gitu jenengan ya monggo. Ini kan juga murid-muridnya Abah Samsudin, Gus Samsudin. Silakan. Biar nanti kalau emang ada bukti kan bisa diajak kerjasama ya, Iya. Kang Sandria. Terima kasih. Gak masalah. Cuman alangkah baiknya datang itu dengan sikap yang bijak, kan gitu. Ini malah memojokkan orang. Bahkan Gus Idris tamu, Gus Samsudin juga sama. Dia banyak menolong orang. Jenengan aja yang mungkin nggak tahu. Taunya cuman di YouTube aja. Saya nggak punya YouTube, makanya saya nggak mau terkenal, Mas. Saya nggak mau terkenal seperti orang-orang itu, saya nggak mau, Mas. Saya ahli, Mas. Ahli spiritual saya tuh. Alhamdulillah kalau Saya gitu. ahli, tapi saya nggak mau bikin YouTube itu, saya nggak mau. Itu orangnya, saya. Gimana nih Pak Lurah? Mohon maaf. Silakan. Tadi mohon maaf Kiai. Iya. Tadi sudah saya ingatkan. Ahli spiritual seperti apapun, ketika ilmunya tambah tinggi, maka orang akan seperti ilmunya padi, Pak Kiai. Maka akan lebih menundukkan diri, tawadhu. Yang saya lihat, ini saya ulangi lagi. Panjenengan itu kayak terlihat kesannya menyombongkan diri, dari nada suaranya kelihatan sombong. Oke, seperti itu. Jadi apakah benar kalau misalkan Kiai itu kata-katanya seperti itu? Jadi harus bisa kontrol kemarahannya Kiai. Benar tujuan panjenengan itu baik Kiai. Tidak terima ketika Gusnya itu disandra atau disekap oleh nenek siluman tersebut. Cuman ya minta tolong Kiai, panjenengan hadir di sini, silaturahmi di sini harus dengan sopan. Toh ketika di lapangan di TKP monggo. Ketika menghadapi nenek siluman tersebut monggo. Memang harus digitukan. Tapi mohon maaf, kita harus melihat apa ya? Tempat itu Kiai. Di sini di mana gitu loh Kiai. Di sini kan di tempatnya Gus, di tempatnya Abah. Sama dengan saya silaturahmi ke dalamnya panjenengan Kiai. Terus saya berkata yang agak tinggi, bagaimana kesan panjenengan Kiai? Kan kurang etis, kurang sopan, attitude-nya mana? Mohon maaf Kiai, kalau saya berbicara seperti ini, betulnya saya tidak pantas. Saya sebagai santri yang tidak tahu apa-apa. Ngoten Kiai.
Baik, kalau begitu gimana? Nanti malam saya tantang. Bisa nggak? Menantang siapa jenengan? Itu yang nyekap ghost itu. Saya tantang nanti malam. Mohon maaf Kiai sebelumnya. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kepada Kiai. Kiai memang sakti. Kiai memang alim, berilmu. Kita percaya Kiai. Tapi ada satu nasihat yang perlu Kiai ingat-ingat. Sehebat apapun itu disampaikan beliau, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan pernah masuk surga Kiai. Percuma kalau ada setitik saja, seberat zarah pun dalam hati kita kalau masih ada kesombongan Kiai. Dan ingat Kiai, jatuhnya kita itu nanti dengan kesombongan Kiai. Itu pesan saya itu aja Kiai. Monggo kalau jangan mau menolong beliau, alhamdulillah jangan jadi orang yang bermanfaat kalau bisa Kiai. Tapi pesan saya cuma itu Kiai. Mari kita tetap tawadhu, tetap rendah hati walaupun kita orang yang hebat. Kalau duduk di suatu majelis itu kita berusaha untuk jadi orang yang paling buruk Kiai di antara yang lainnya ya. Itulah yang menjadikan tolak ukur itu Kiai. Bukankah semakin tua itu padi semakin merunduk? Jadi sekarang udah nggak bisa menemui ghost saya. Ya bukannya tidak bisa. Nanti kalau kan ini gini Pak Yai, kita ini lagi musyawarah gimana caranya untuk menyelamatkan Gus Samsudin. Nah, jenengan kalau mau menolong ya menolong aja, nggak usah ngomong yang nggak jelas, ngomong sok sakti. Jenengan dari Bondowoso ke sini naik apa? Saya naik mobil. Naik mobil belum terbang aja ngomong sakti. Jaga perasaan Ustaz. Ya soalnya gimana Gus, kita tamu. Bahkan santrinya Gus Samsudin semuanya tawaduk semua. Dia tiba-tiba ngomong seenaknya kan. Kita juga perasaan Gus. Saya kan nggak tahu pelaturan di sini. Jenengan itu kan sudah kiai, udah ustadz, udah kiai, harusnya tahulah. Bukan kita yang ngasih tahu jenengan. Oke, jenengan marah, kepingin menolong, karena jenengan saya yakin sebenarnya baik, ingin menolong Gus karena disikap sama nenek-nenek itu. Amarah itu harus ditekan. Dan tempatnya di mana? Nanti kalau di sana sampai mau marah, silakan. Mau dihancurkan semuanya silakan. Tapi di sini banyak tamu juga. Sama enggak gitu. Maaf, Kang ya. Pak Lurah. Bukannya saya ini sok enggak. Kan kita juga sama-sama belajar, Pak Lurah. Oke. Dan mohon maaf juga ya. Ini saya sebagai santrinya Gus Idris. Panjenengan niatnya saya. Dengan niatnya bagus untuk menolong Gus Samsudin, untuk membebaskan Gus Samsudin. Kita alhamdulillah ada nambah power untuk membantu. Cuman tidak seharusnya untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Mohon maaf, bukan saya melancangi, cuma ini sekedar nasihat. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terus kelanjutannya ini gimana? Apa saya itu mau pulang atau gimana? Bisa nggak nemuin Gusnya itu sekarang? Bagaimana kalau kita ketemu di sana? Di sana aja. Kalau jenengan sudah tidak membutuhkan kita di sini untuk mengantarkan jenengan, membantu jenengan. Oke. Saya tunggu aja nanti di sana. Gimana Pak Lurah? Gimana? Siap. Gimana? Siap. Kalau memang beliau mau menolong guru kita ataupun Gus, ya monggo silahkan. Monggo silakan. Siap. Seperti itu. Oke. Gimana? Nanti aja ya. Ya, siap. Oke. Kita mendukung. Monggo. Udah, saya mau pamit. Saya tunggu di sana. Sampai jam berapa? Saya nggak akan pulang. Siap ya. Ya? Siap. Ya gitu aja. Iya, monggo. Saya mau pamit. Nggak usah salaman. Semuanya nggak usah. Masya Allah. Oh, Dah. Astagfirullah. Pak Lurah, ini kiai yang seperti apa ini Pak Lurah menurut jenengan? Menurut saya kan gini, memang beliau itu kiai, tapi kan tidak selayaknya bertamu atau silaturahmi di tempat, katakanlah tempat orang di sini, di pondok kita, di padepokan kita. Itu kan semua ada tata cara, ada tata keramanya, sopan santunnya. Nah, di sana seperti yang ditulis di jalan-jalan, Anda sopan, kami segan. Lah kalau seperti barusan, kita mau segan bagaimana?
sudah dari kita lihat dari nadanya sudah seperti itu. Ya, mau pulang bawa pesan yang kurang baik juga. Udah kita bagaimana seharusnya? Monggo. Apa kira-kira benar-benar dia tuh sakti apa gimana? Biasanya kalau seseorang dengan ilmu yang luar biasa itu seperti filsafat, padi semakin tinggi semakin menunduk kan gitu. Ya, seharusnya tes saja Pak Lurah. Apa? Lanjut dengan tes saja nanti. Ya, sebetulnya kita mau ngetes juga, saya sungkan juga sama Kiai karena saya santri di sini belum apa ya, takutnya kurang etis lah, kurang Karena nggak ada Gus Samsudin ya. Mungkin Oke. seperti itu ya. Ya nanti dicoba aja, dilihat seperti apa teknisnya kayak itu. Mudah-mudahan mungkin niatnya baik, Pak Lurah. Kalau niatnya baik. Cuman attitude-nya yang bukan yang Iya, jelas. cuman attitude-nya aja yang kurang pas. Iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa Amin, bareng-bareng amin. membantu untuk menyelamatkan Gus Samsudin. Amin. Jadi walaupun bagaimanapun ini pelajaran buat kita, terutama para santri. Al-adab aulal ilm. Iya, Gus. Adab, akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Sesakti apapun orang tersebut kalau nggak punya akhlak, bukankah Rasulullah sudah mengingatkan, inama bu'istu liutami mamakarimal akhlak. Maka disitulah ini PR buat kita ya. Oke. Jangan sampailah kita terbujuk rayuan setan, terbujuk rayuan iblis ya. Iblis itu kan sombong. Padahal iblis dulu orang alim. Ada julukan sampai abid, ahli ibadah, malaikat sampai kagum itu sama iblis. Tapi berhubung waqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam, tapi illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Karena merasa dia sombong. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Nah itulah, kalau kita ada kesombongan sedikit aja dalam hati kita, maka apa bedanya kita dengan iblis laknatullah alaih. Maka dari itu pesan saya juga buat diri saya sendiri, mudah-mudahan kita semua dijauhi dari kesombongan. Amin. Amin Allah. Monggo Pak Lurah kalau dilanjut. Oke. Untuk selanjutnya mungkin mohon maaf nih Gus, mungkin Gusnya atau mau ngasih tahu beliau yang tadi Kiai tadi tempatnya di mana, seperti itu. Masalahnya beliau tidak membutuhkan saya, Ustaz. Tidak membutuhkan itu. Oh, jadi beliau mau mencari sendiri. Mungkin beliau bisa menerawang sendiri. Menerawang sendiri Nanti nggak? kan kita tawarkan, tapi beliau tidak mau. Nggak mau, ya. Tegas menolak. Oke. Atau mungkin dari santri mau membantu. Kenapa? Insya Allah, Monggo, mungkin santri mau memfasilitasi untuk Ya, arahnya. intinya kami di sini sebagai santrinya ya pengen melihat kemampuan beliau seperti itu, karena beliau tadi di sini sangat mohon maaf nih, sangat sombong sekali dengan kata-katanya seperti itu. Karena kita di sini diajarkan tidak untuk seperti itu. Ya, semua kita ambil hikmah lah ya, Ustaz ya. Kita ambil hikmah dengan keterangan beliau, ini mungkin cara teguran Allah buat kita supaya kita lebih hati-hati lagi menata hati kita. Jangan sampai lah ketika kita punya ilmu sedikit kita sombongkan seperti beliau. Ya, kita ambil hikmahnya aja lah, kejadian ini jangan diambil hati. Ya, Dan siap. juga, ya Ustaz ya. Siap. Karena kita sebagai manusia, kita tinggi dengan kesombongan kita itu bukannya menambah tinggi tapi menambah rendah ataupun menghilangkan akhlak kita. Betul. Seperti itu yang diajarkan oleh Gus kami Samsudin. Masya Allah, memang beliau gurunya panjenengan itu tawaduknya luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Terus nanti untuk strategi nanti malam ini kira-kira gimana Gus? Atau mungkin dari Pak Lurah dan para santri ini ada? Intinya kami sebagai santri di sini, kami pengen membuktikan dulu beliau yang ngaku-ngaku sebagai kiai, cuman nggak tahu kita beliau itu entah kiai entah bukan, seperti itu. Iya, iya. Kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan aja beliau bisa menanggulangi ataupun mengatasi yang ada masalah dengan Gusnya. Seperti itu. Ya, kita doakan aja. Kita doakan aja, mudah-mudahan beliau berhasil. Kita lihat saja jadi penonton dulu aja. Oke. Pak. Siap. Seperti itu. Siap. Tapi tadi waktu di pendaftaran atau di depan sendiri atau sama temannya? Kita santrinya. Oke. Kalau tadinya kalau kesininya sendiri sih, Sendiri. cuman nggak tahu kalau di parkiran sana karena Oh, mobilnya iya. di parkiran. Mungkin sama supirnya
kita nggak tahu. Oke, untuk acara selanjutnya gimana Pak Lurah? Ataupun Gus, monggo. Saya kira Cukup ya. Kita istirahat dulu Istirahat. untuk persiapan nanti malam. Untuk persiapan nanti malam biar fit. Tapi udah siap semua ya, Siap. tim Siap, sudah Allah, siap gitu semua. Insya Allah. Insya Allah, untuk siap. membackup aja dari luar. Siap. Dari- Oke. Karena kami di sini pengen membuktikan orang yang sombong ataupun orang yang sering mencela ataupun menjelek-jelekan orang lain. Betul. Seperti itu. Di sini kami pengen tahu kemampuan beliau itu sampai di mana. Seperti itu, nggih. ada dua pelajaran hikmah yang besar yang buat kita ambil. Satu kesombongan, yang kedua menjelek-jelekan, Iya. Menjatuhkan. itu hibah, insya Allah, apalagi sampai fitnah. Nah, ini yang perlu kita waspadai di sini ya. Ini ada penyakit hati. Karena untuk menjatuhkan orang lain itu belum tentu orang yang kita jelekan itu akan jatuh. Iya. Seperti itu. Bahkan nanti bisa-bisa yang menjelekan itu yang jatuh sendiri. Seperti itu. Hasud, masya Allah. Asyik, Masya Allah. Ngeri Nauzubillah memang min ya. dzalik, nggih. Nggak ada obatnya orang hasud itu, hilang Nggih. awal kafan. Nggih. Obatnya air sama kain kafan. Hai. Ya, Siap. cukup mungkin Ustaz. Cukup. Oke, cukup. Monggo, Ustaz. Kamu disampaikan Pak Lurah. Jadi dari apa yang kita musyawarahkan barusan, dari kejadian barusan, saya bisa mengambil hikmah benar apa yang disampaikan oleh Gus Idris. Sebagai seorang spiritual, kita harus mempunyai rasa tawaduk, tidak boleh menyombongkan diri. Kita bisa berdiri tidak harus menjatuhkan orang lain, ya, tidak harus menjatuhkan orang lain. Jadi tetap teguh pendirian, tidak sombong, tetap memegang tali Allah, lillahi kalimatillah. Memang kemungkaran, kemusyrikan itu harus kita kita perangi. Inna syirka la dzulmun azim. Oleh sebab itu hikmah yang bisa kita ambil dari tamu kiai barusan itu, yang pertama ya, kita harus bersikap sabar, tawadhu. Yang kedua, tidak boleh mencaci, mencela orang lain. Karena hal seperti itu, sebelum kita mengucapkan sesuatu, harus bisa merasakan diri sendiri. Bagaimana rasanya ketika kita dicaci oleh orang. Tapi kita tetap harus mempunyai sifat sabar. Seperti itu ya. Mungkin hanya itu menyampaikan dari saya. Monggo Gus Idris mau ditutup. Yang menyaksikan, mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah ya, hikmah. Jangan Amin. sampai apa yang kita Amin. lihat kita seperti beliau ya, semakin tinggi ilmu kita harusnya akan pasti semakin merundukkan kita. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, hasud, iri, dengki, sombong ya, karena ini Amin. bisa menjatuhkan kita, menghinakan kita. Amin. Itu saja, mungkin ambil yang baik buat kita semua, yang buruk jangan diambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus kita tebarkan terus, dakwah terus, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saja ya, mungkin cukup ya. Ya, cukup. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.